pentingnya disiplin dan perilaku anak. Kita perlu menerapkan disiplin pada anak karena kedisiplinan dapat membentuk pribadi yang baik buat anak. Jika anak dari kecil sudah dididik dengan kedisiplinan, pasti ketika anak itu tumbuh besar, dia akan terbiasa disiplin dalam keadaan apapun. Selanjutnya, ada 3 teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Yang pertama, teknik external control. Yang kedua, teknik internal control. Yang ketiga, teknik operatif control. Selanjutnya, disiplin kelas. Disiplin berasal dari kata disciplin, yang artinya belajar sukarela, mengikuti pemimpin dengan tujuan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Selanjutnya, pemeliharaan dan peningkatan disiplin kelas. Guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik, yaitu 1. Abaikan si pelanggar. 2. Kirimkan pesan-pesan nonverbal. 3. Memberikan kartu perilaku. 4. Ajak berbicara cepat. 5. Ambil waktu istirahat. 6. Telepon orang tua si pelaku. Selanjutnya, penerapan hukuman dan pemberian hadiah. Penerapan hukuman dan pemberian hadiah yang tepat dan benar pada anak merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk anak menjadi makhluk sosial yang sehat dan bertanggung jawab dalam hidupnya. Untuk itu, pemberian hadiah, penerapan hukuman haruslah pula memperhatikan aspek perkembangan pada anak. Selanjutnya, mengajar yang efektif. Mengajar adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar. Dalam belajar, siswa hendak hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Mengajar adalah suatu seni. Guru yang cakap mengajar dapat merasakan bahwa mengajar di mana saja adalah suatu hal yang menyenangkan, yang membuatnya melupakan kelelahan. Selain itu, guru juga dapat memengaruhi muridnya melalui kepribadiannya. Selanjutnya, syarat mengajar yang efektif. Yang pertama, memiliki kesiapan yang matang. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang keempat, berikan motivasi saat pembelajaran. Yang kelima, pilih tutur kata yang baik. Yang keenam, kelola kelas dengan baik. Selanjutnya, cara belajar yang efektif, yaitu 1. Buat suasana belajar yang nyaman. 2. Merangkum pokok pembelajaran. 3. Belajar bersama. Metode mempersingkat atau memodifikasi. Yang keempat, nama sesuatu. Yang kelima, belajar dengan praktik. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Selanjutnya, membina hubungan sekolah dengan masyarakat, sumber pelanggaran disiplin dan tata tertib. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peran yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan murid-murid di sekolah. Secara umum, orang dapat mengatakan apabila terjadi kontrak, pertemuan, dan lain-lain antar sekolah dengan orang di luar sekolah adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya, sumber pelanggaran disiplin. Asumsi menyatakan bahwa semua tingkah laku individu merupakan upaya untuk mencapai tujuan, yaitu memenuhkan kebutuhan. Pengenalan terhadap kebutuhan peserta didik secara baik merupakan andil yang besar bagi pengambilan disiplin. Yang selanjutnya, peraturan dan tata tertib kelas. Yang pertama, siswa hadir di kelas tepat pada waktunya. Yang kedua, piket kelas hadir lebih awal. Yang ketiga, siswa harus berpakaian seragam sesuai ketentuan. Yang keempat, siswa harus bersikap sopan, santun, dan saling menghargai. Yang kelima, siswa tetap belajar di ruang kelas walaupun guru mata pelajaran berhalangan hadir. Yang selanjutnya, tahapan dan pengulangan pelanggaran disiplin. Yang pertama,
tahap pencegahan, yang kedua tahap pemeliharaan, yang ketiga tahap campur tangan, yang keempat tahap pengaturan, yang kelima cara penanggulangan gangguan disiplin. Yang selanjutnya upaya-upaya memelihara disiplin kelas. Yang pertama, masuk sekolah tepat waktu, kedua berbaris dengan tertib, ketiga berseragam sesuai ketentuan, yang keempat menaati tata tertib sekolah, yang kelima mendengarkan pelajaran dengan tekun, yang keenam beribadah tepat waktu, yang ketujuh tidak terlambat masuk sekolah, yang kedelapan bila keluar kelas minta izin. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.